Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa dulu. Berdoa akan membaca Al-Quran bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil haqqi anzaltahu wa bil haqqi nazala. Allahumma azim rawdati fi waj'alhu nuran fi basari wa shifaan fi sadri. Allahumma zayyin bihi lisani wa jammil bihi wajhi wa qawwi bihi jasadi warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wahsyurni ma'an nabiyyi wa alihi wa ashabihi al-akhyar. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Baiklah, semuanya fokus, konsentrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Wa id akhadna wadkur lan nutura sira ya Muhammad. Id akhadna ing dalem tetkalane ngalap sapa ingsun Allah mitsaqakum ing janji ira kabeh Bani Israil. Ini junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah agar menyampaikan kisah atau sejarah zaman Bani Israil dibimbing oleh Nabiullah Musa juga Nabi Harun alaihi salam. Ketika itu Kanjeng Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kitab, dikasih kitab oleh Allah, yaitu kitab At-Taurat atau Al-Furqan. Ketika Rasul Nabi Musa alaihissalam wa idwa'atna Musa arba'ina lailatan thumma takhadumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Ketika Rasul dengan Nabi Musa alaihissalam dikasih kitab Taurat, kitab Al-Furqan oleh Allah, ini mereka Bani Israel dijanji agar mau mengamalkan, melaksanakan apa yang ada di dalam kitab Taurat, semua perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah yang ada di dalam kitab Taurat, kitab Al-Furqan waktu itu harus diamalkan, dilaksanakan. Mereka udah janji mau mengamalkan apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Al-Furqan. Tapi nyatanya gimana? Mereka mengingkari janji. Kitab Taurat tidak diamalkan, prokes ilahi, peraturan-peraturan Allah, perintah-perintah Allah
yang dituangkan dalam Taurat, larangan-larangan Allah yang diterangkan dalam kitab Taurat atau Al-Furqan tidak diamalkan. Mereka melanggar peraturan Allah, melanggar protokol ilahi. Ya Allah, akhirnya mereka dikutuk. Zaman dulu umatnya Nabi Musa ketika zalim melanggar peraturan Allah dirubah-rubah, langsung turun kutukan Allah. Waktu itu warofakna kali temen-temen ngangkat sapa ingsun Allah. Warofakna lan kali temen-temen ngangkat sapa ingsun Allah fauqakum ing dalem dhuwur ira kabeh atur ing gunung Tur. Atur ini nama gunung di seluruh dunia, itu dalam segi bahasa Arab namanya Tur. Tapi ini dimaksudkan bukan gunung yang ada di seluruh dunia, bukan. Gunung yang ada di Palestina, Filistin waktu itu karena mereka melanggar protokol ilahi diterjang. Larangan-larangan Allah yang dituangkan dalam Taurat dilanggar. Perintah-perintah Allah yang dicantumkan dalam Taurat, dalam Al-Furqan tidak dilaksanakan. Namanya melanggar protokol ilahi diobrak-abrik, ditentang. Maka Allah langsung turunkan azab, yaitu Allah mengangkat gunung Jabal itu, diangkat oleh Allah, dijebol dari akar-akarnya, terbang melayang-layang di atas kepala mereka. Wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah. Langsung mereka diancam, ayo ambil itu yang ada dalam Taurat, laksanakan perintah-perintah Allah yang dituangkan dalam Taurat. Kalian berjanji mau melaksanakan, mengamalkan. Loh, sekarang kamu malah melanggar perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah kalian terjang, perintah Allah kalian tinggalkan. Khudu padha ngalapo sapa sira kabeh Bani Israil ma atainakum ma ing perkara, yaitu kitab Taurat atau Al-Furqan. Ataina kang wis paring sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Maksudnya ayo amalkan semua apa yang ada dalam Taurat. Laksanakan perintah-perintah yang telah aku sampaikan pada kalian. Khudhu ma atainakum bikuwatin kelawan kuat, bijidin wasdihadin. Ayo laksanakan dengan sungguh gitu loh. Bikuwatin kelawan kuat, artinya kalian laksanakan dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah, separuh-separuh. Jangan ngambang. Ayo amalkan apa yang ada dalam kitab Taurat yang telah aku berikan pada kalian. Masya Allah. Zaman dulu gitu nih. Kalau orang melanggar peraturan Allah, langsung dikutuk oleh Allah, diancam untuk segera diamalkan. Nah, sekarang ini bisa jadi kita di dunia ini banyak yang melanggar perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah yang ada dalam Al-Quran dilecehkan. Al-Quran dihina-hina, perintah-perintah Allah ditinggalkan, larangan diterjang. Harusnya nggak boleh korupsi, nggak boleh nyolong, nggak boleh zina, malah zina. Terjadi di mana-mana. Melanggar itu namanya, melanggar protokol ilahi itu namanya. Malah sekarang bikin protokol sendiri, masjid diintai-intai. Ayo kalau sholat kalian harus jaga jarak, pakai masker segala macam. Ya Allah, harus punya vaksin segala macam.
Masjid itu rumah Allah. Allah yang punya peraturan, yang bikin peraturan. Kata Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat Rasulullah, sawu sufufakum wasaddul furat wasaddul khalal. Ayo luruskan barisan kamu, rapatkan barisan kamu. Katifan bi katifin, qadaman bi qadamin. Kalian harus rapat, jangan ada celah sedikit pun. Ini peraturan Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Loh, sekarang peraturannya diobrak-abrik, diganti-ganti. Itu namanya melanggar. Dulu kalau ada gitu langsung nih gunung dijebol oleh Allah, diangkat. Terbang layang-layang di atas kepala mereka. Wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwah. Zaman dulu gitu. Ini cerita disampaikan oleh Rasulullah atas perintah Allah. Enggak bohong ini. Enggak hayalan. Enggak rekayasa. Benar terjadi zaman dulu. Supaya apa? Agar kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu sejarahnya umat zaman dulu, sejarahnya nabi-nabi zaman dahulu, biar tahu agar kita bisa mengambil mauidhah hasanah. Jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti umat-umat zaman dahulu. Kalau kalian melanggar peraturan-peraturan Allah, kalian nobrak-abrik, ya pasti kalian akan dikutuk oleh Allah sebagaimana kaum zaman dahulu. Bisa jadi ini corona, COVID-19 katanya. Ini peringatan min Allah agar kita kembali mengikuti perintah-perintah Allah. Ayo khudhu ma atainakum biquwwah. Amalkan itu apa yang ada dalam kitab yang aku berikan pada kalian, yaitu kitab Al-Quran. Loh, sekarang Al-Quran dilecehkan. Banyak orang menistakan agama, ya Allah. Quran itu apa? Kuno, gak relevan, ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Harusnya kita kembali ke jalan Allah, ke protokol ilahi, prokes gitu loh. Al-Quran, Al-Karim itu prokes, protokol keselamatan fiddin wa dunya wal akhirah. Allah yang bikin, yang punya langit, bumi seisinya ini Allah. Maka Allah bikin peraturan agar manusia di muka bumi ini selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Tapi nyatanya banyak juga orang yang melanggar peraturan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah menurunkan banyak peringatan-peringatan agar mereka kembali ke jalan Allah. Semoga kita semua dikasih inayah, hidayah, taufiknya, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan diridainya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Wa'malu, kata Allah, wajguru lan padha elinga sapa sira kabeh ma ing perkara fihi kang tetep ing dalem atainakum, yaitu kalian ingatlah bahwa apa yang ada dalam kitab Taurat, kalau kalian amalkan, kalian laksanakan bikuwatin dengan sungguh, larangan-larangannya kalian jauhi, kalian hindari, pasti kalian dikasih pahala. Allah yang ngasih. Uzkuru wazkuru ma fihi. Artinya apa? Kamu ingatlah bahwa di sana banyak pahala. Tapi kalau kalian melanggar, apa yang diperintahkan kalian tinggalkan, apa yang dilarang kalian terjang, pasti ada ancaman
diikop, diazab. Besok yaumul qiyamah akan disiksa di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kita sama juga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya harus mengikuti petunjuk Allah, prokes ilahi, prokes Qur'ani. Nah sekarang prokes Qur'ani dia obrak-abrik, diganti-ganti. Ayo jaga jarak, lawan itu corona, musuh kita bersama. Ya Allah, corona kok musuh kita bersama. Ini peringatan min Allah supaya kalian kembali ke jalan Allah. Kalian melanggar peraturan-peraturan Allah, banyak terjadi di sana sini, korupsi, pencurian, pembantaian, pembunuhan yang biadab tanpa hak terjadi di mana-mana. Itu melanggar prokes ilahi itu namanya. Maka Allah turunkan ini Corona COVID-19 katanya. Karena terjadinya di tahun 2019, orang bilang aja COVID-19. Sekarang sudah 2021. Sudah 2 tahun masih berlanjut terus. Pandemi, di tengah-tengah pandemi terus. Ini artinya apa? Kita diingatkan segera yo, khudu ma'atainakum biquwwah wadhkuru ma fi. Kalau kalian mau mengamalkan, melaksanakan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian, dilaksanakan dengan sungguh, pasti Allah memberi pahala. Tapi kalau kalian terus-menerus melanggar perintah Allah, pasti kalian akan disiksa, diikop. Ini contoh ikop yang kecil ini. Corona ini ikop yang kecil, azab yang kecil. Di ayat yang lain Allah bilang wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Allah bilang apa? Wala nudhiqannahum, pasti akan saya rasakan pada mereka, biar tahu rasa minal adzabil adna, dari siksa yang kecil, yang amat kecil. Corona itu seberapa gede? Gak kelihatan kan? Adzabil adna itu namanya. Dunal adzabil akbar, bukan azab yang akbar yang besar, bukan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah, ke prokes ilahi, prokes Quran. Zaman dulu nih, langsung gunung diangkat, terbang melayang-layang di atas kepala mereka. Ayo amalkan itu, apa yang aku berikan pada kalian, laksanakan dengan sungguh. Ketahuilah apa yang ada dalam kitab itu, ada pahala kalau kamu lakukan, ada siksa kalau kalian terjang. Wadhkuru ma fi la'alakum tattaqun, la'alakum supaya sira kabeh tattaqun iku padha takwa sapa sira kabeh, takut neraka, takut maksiat, agar kalian takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah, gitu loh. Ini Allah yang bilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh menceritakan kisahnya Bani Israel zaman dulu, zaman dibimbing oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Mereka tidak melaksanakan apa yang ada dalam kitab Taurat, kitab Al-Furqan. Al-Furqan atau Taurat dinistakan, dihina-hina, dilecehkan. Perintahnya Allah ditinggalkan, larangan-larangannya diterjang. Terjadi zaman dulu nih. Akhirnya Allah mengangkat gunung loh. Nampak itu terbang melayang-layang. Tahu gunung kan? Itu Gunung Muria misalnya. Segede apa ya? Terbang nih di atas ayam, makan itu kita tahu. Sekarang ini yang diturunkan apa?
Corona nggak kelihatan tuh. Minal azabil adna itu namanya. Peringatan min Allah. Ini peringatan agar apa? Kita kembali ke jalan Allah, ke prokes ilahi, prokes Qur'ani. Oleh karena itu mari kita semua segera tobat lagi. Mohon maaf dari segala kesalahan ini, kembali ke jalan Allah yang diridai oleh Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin Allahumma amin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu minasyahidin. Ilahuna nahtatim bilhamdallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bis. Berdoa Allah marhamna bersama. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna umma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar. Ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Ilahuna hadanallahu wa iyyakum lima fi salawaridah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik senangkan hati. Suasana di kota santri. Asik senangkan hati. Sore hari Pemudi berbusana rapi, pandang kitab suci. Pemudi silih berganti, pulang pergi mengaji. Kota santri, asik senangkan hati. Di kota santri, asik senangkan hati. Sore hari, Budi berbusana rapi, menyandang kitab suci. Ilmu di silih berganti,
pulang pergi mengaji. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ayo tuntutlah ilmu. Hai ayah ibu, berikanlah izin aku Untuk menuntut ilmu, pergi ke rumah guru, ke kota santri, ulama kiai, tumbuhan orang mengaji, mengaji ilmu agama, bermanfaat di dunia, hidup bahagia sampai di akhir masa. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Dan sore hari berbusana rapi dan kitab suci, ilmu di silih berganti, pulang pergi mengaji. Ayo mondok di kota santri. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Subhanallah. Ya Hasan. Subhanallah. Hai ayah ibu, berikanlah izin aku Untuk menuntut ilmu, pergi ke rumah guru, di kota santri, ulama kiai, tumbuhan orang mengaji, mengkaji ilmu agama, bermanfaat di dunia, hidup bahagia sampai di akhir masa. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Di kota santri asik senangkan hati. Dan sore hari budi berbusana rapi, menyandang kitab suci, ilmu silih berganti, pulang pergi mengaji.